Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data melalui Itemman. Itemman adalah program untuk menganalisis data pengukuran, terutama untuk pengukuran dari hasil pengukuran kognitif, misalnya tes prestasi yang mendapatkan informasi mengenai benar dan salah. Itemman memiliki properti yang sangat lengkap untuk menginformasikan properti-properti psikometris baik di level butir maupun di level opsi jawaban. Itemman dijalankan dengan menggunakan kode dan tidak dengan klik melalui mouse seperti halnya SPSS. Untuk melakukan analisis kita harus melakukan beberapa tahap berikut ini. Yang pertama adalah menyiapkan data. Nanti kita akan mengubah data yang didapatkan dari file Excel untuk ke file DAT atau TXT. Kemudian selanjutnya adalah merapatkan data, di mana data yang diinginkan oleh Itemman adalah data yang bersifat Fortran, sehingga harus hubungan antara satu dengan lainnya memiliki kerapatan. Selanjutnya kita akan menyiapkan kode analisis, di mana di dalam file yang disiapkan ada beberapa kode yang perlu disiapkan. Selanjutnya kita melakukan analisis. Ini adalah contoh kode yang harus disiapkan. Di baris yang pertama kita harus memasukkan beberapa informasi. Berikut ini contohnya. Kolom 1 sampai 3 itu mengenai jumlah butir. Tertulis di sini contoh butirnya adalah 80. Sehingga ketika jumlah butir kita 80, kolom yang pertama kita kosongkan. Selanjutnya kita biarkan blank untuk kolom yang keempat. Kolom yang kelima kita isi adalah kode untuk omit. Omit adalah kode untuk yang tidak memberikan jawaban pada butir yang bersangkutan. Kemudian kodenya dalam hal ini kita bisa memberikan kode dengan kode-kode yang lain, misalkan M atau KT atau apa terserah dari kita. Kemudian kolom 6 itu blank. Kemudian kolom 7 kita masukkan kode untuk not reach. Not reach adalah ketika ujian berakhir dan siswa tidak memberikan jawaban, biasanya pada butir-butir yang ada di bagian akhir. Selanjutnya kode 9 dan 10 8 blank. Kode 9 di kolom 9 dan 10 berisi informasi mengenai pada kolom keberapa analisis akan dilakukan. Terlihat di sini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, sehingga program akan membaca analisis dimulai dari respon individu terhadap ini C, A, A, C, B. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5 awal ini tidak dianalisis karena merupakan informasi mengenai identitas individu. Berikut ini contohnya, kodenya adalah ini. Kemudian baris yang kedua adalah kunci, baris yang ketiga adalah jumlah opsi, dan baris keempat adalah yang kita analisis. Misalnya di sini nomor 4 tidak kita analisis, kita kode N. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, butir nomor 5 tidak kita analisis karena misalnya sudah terbukti memiliki permasalahan sehingga tidak kita tulis. Baris kelima dan seterusnya adalah kode mengenai jawaban individu. Kita lihat oleh karena 05 maka 1, 2, 3, 4, 5 tidak dianalisis oleh komputer, dan komputer akan memulai dari kode kolom yang kelima C, A, A dan seterusnya. Berikut ini kode sudah siap, marilah kita analisis. Pilih configure, kemudian inputnya kita masukkan di sini. Tadi saya letakkan data di sini, data-data latihan, kemudian filenya berbentuk TXT tadi. Di sini saya pilih bintang-bintang, kemudian saya pilih dataku TXT ini. Oke, kemudian kita masukkan informasi mengenai hasilnya nanti, judul filenya apa, masukkan misalkan hasilku .txt. Kemudian kita bisa generate informasi tambahan, misalkan di sini yang mau kita analisis poin biserial ataukah biserial, apakah ada koreksi terhadap spurious effect atau efek yang nantinya berkaitan dengan terkoreksi ataukah tidak koreksi item totalnya.
Kemudian indeks kesulitan item atau tingkat kesulitan item mau diwujudkan dalam bentuk proporsi ataukah persentase. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita jalankan. Oke. Setelah kita jalankan, di sini muncul output. Nah, ini menunjukkan output ya, hasil analisis yang kita dapat. Output juga muncul sebagai file baru di folder di mana kita meletakkan data yang akan kita analisis tadi. Dari contoh yang saya berikan, saya memberikan nama hasilku.txt. Ini ada di sini hasilku.txt. Saya double klik karena sudah berbentuk dengan txt, maka sudah terkait dengan notepad. Saya open. Nah, ini adalah hasilnya. Kita tinggal membaca hasil dari analisis ini.